शिफा दे शिफा दे शिफाओं के मालिक। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang tulus, kiranya Allah Ta'ala berkenan untuk menambah karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita pada tahun ini sangat spesial karena berada di tengah-tengah pandemik global COVID-19. Dikatakan sangat spesial karena antara puasa dan corona ada kesamaan dalam tanda petik ya, di mana puasa pada pelaksanaannya adalah membatasi kita. Apa yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Apa yang tadinya bisa dilaksanakan kemudian menjadi tidak bisa dilaksanakan. Nah, corona juga demikian. Dengan mewabahnya corona ini secara cepat, maka memaksa kita untuk melakukan pembatasan-pembatasan secara sosial. Dari sisi ini, antara puasa dan corona punya kesamaan. Maka bisa dikatakan bahwa corona ini adalah mukodimah yang sangat tepat bagi puasa kita. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, saya mendengar celotehan generasi milenial bahwa puasa pada tahun ini adalah puasa metal katanya. Jadi puasa menata hati secara total. Puasa dan corona memang membatasi beberapa segi kehidupan kita. Tetapi kita sebagai manusia yang diberi kemampuan lebih oleh Allah Ta'ala dari makhluk yang lainnya, tentu tidak boleh berhenti di sini. Kita tidak boleh berpangku tangan dan bermalas-malasan. Kita harus tetap terus berkarya dalam pembatasan-pembatasan itu. Karena pasti ada hikmah yang besar yang ada di depan yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita dengan adanya virus corona ini. Oleh karena itu, menemani Bapak Ibu sekalian di rumah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan sebuah kajian tentang rahasia rukun Islam. Dengan tema rahasia rukun Islam yang akan saya sampaikan ini, paling tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan dan kegelisahan sebagian orang. Bahwa ada yang mengatakan, aduh, bagaimana dengan saya? Saya kok melaksanakan puasa, tapi saya tidak sholat, saya tidak membayar zakat, dan lain sebagainya. Bagaimana puasa saya? Nah, saya kira ini yang kemudian akan coba saya sampaikan di sini supaya kita bisa memahami secara utuh seperti apa sebetulnya konstruksi rukun Islam kita ini. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, saya akan memulai dari hal yang sederhana dulu, mulai dari pengertian rukun. Dalam bahasa kita, rukun diartikan sebagai dasar atau sendi utama untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan senada dengan hal ini, dalam terminologi Islam, rukun diartikan sebagai suatu hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pekerjaan. Misalnya, ada sebuah hadis menyebutkan laisa sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Artinya tidak ada
sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, dari hadis ini kemudian kita bisa melihat dengan terang bahwa rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti tidak sahnya sholat seseorang ketika ia tidak membaca surah Al-Fatihah. Bapak, Ibu, hadirin pemirsa yang saya muliakan, dengan pengertian rukun tadi, mari kita terapkan pada rukun Islam, di mana yang mulia Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, wa iqamis sholah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumu Ramadan." Jadi Rasulullah SAW menyebutkan Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, naik haji. Dan yang kelima, wassaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Inilah 5 sendi dasar rukun Islam yang membentuk keislaman seseorang. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi 5 rukun Islam itu tidak bisa dipisahkan yang membentuk jati diri seorang muslim. Misalnya saja, saya cukup bersahadat, sementara 4 rukun yang lainnya ditinggalkan. Tentu tidak bisa disebut sebagai muslim sempurna kalau demikian. Karena 5 rukun Islam itu merupakan satu kesatuan yang kemudian menjadi identitas dari seorang muslim itu sendiri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, ada satu kata yang menarik dari hadis Rasulullah SAW tadi, yakni bunyal Islamu, Islam dibangun. Dari kata ini, kita akan bisa mengetahui bagaimana konstruksi keislaman seseorang itu. Merujuk pada kata bangun, yang biasa dipersiapkan oleh manusia untuk sebuah bangunan agar bisa berdiri dengan baik, maka bangunan itu harus memiliki yang pertama adalah pondasi, yang kedua adalah tiang, yang ketiga adalah dinding, yang keempat adalah atap, dan yang kelima adalah isi yang ada dalam bangunan itu. Beranalogi dari bangunan secara fisik, maka 5 rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itulah sesungguhnya yang akan membentuk bangunan rohani keislaman seseorang, di mana syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiangnya, zakat sebagai dindingnya, puasa sebagai atapnya, dan ibadah haji adalah hal yang menjadi isi daripada rumah itu. Ini sebuah analogi yang mudah-mudahan mudah dipahami oleh kita sekalian. Sehingga ketika kita misalnya orang Islam melakukan sholat tanpa syahadat, maka seibarat rumah tanpa pondasi. Hadirin pemirsa yang berbahagia, agar kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas bahwa 5 rukun Islam itu adalah hal yang akan membangun secara utuh keislaman seseorang, maka akan kita uraikan satu persatu dari 5 rukun Islam itu. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah ikrar atau sumpah janji yang diucapkan seseorang manakala akan masuk ke dalam Islam. Jadi pada hakikatnya dengan syahadat ini, ia berjanji kepada Allah Ta'ala bahwa ia akan meninggalkan segala kemusyrikan
dan hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Syahadat seibarat pondasi dalam bangunan sebuah rumah. Ia sekalipun tidak terlihat, tetapi harus mengakar kokoh di dalam tanah supaya bangunan setelahnya bisa didirikan dengan baik. Begitu juga syahadat seseorang harus mengakar kuat di dalam hati sanubari seseorang, baru setelah itu ibadah-ibadah atau rukun Islam yang lainnya dapat ditegakkan dengan baik. Ketika pondasi sebuah rumah tidak kuat menopang bangunan yang ada di atasnya, maka bisa dipastikan dengan mudah bangunan itu akan roboh. Demikian juga ketika syahadat seseorang itu tidak kuat mengakar di dalam hati sanubarinya, maka ibadah sholatnya, zakatnya, puasanya, naik hajinya hanya sebatas menunaikan kewajiban saja. Terkait dengan syahadat ini, ada satu sabda yang mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang paling bahagia dengan mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya." Bahkan ada satu sabda dari yang mulia Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa ada jaminan surga bagi mereka yang mampu mempertahankan syahadatnya sampai akhir hayatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia sedang ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka ia akan masuk surga." Selanjutnya yang kedua adalah sholat. Sholat ini dalam bahasa kita artinya adalah doa atau permintaan yang disampaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini satu akar kata dengan kata silah. Silah ini artinya adalah hubungan. Jadi dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa sholat itu adalah sarana komunikasi atau sarana berhubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sangat tepat kemudian hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika seorang hamba ini sedang sholat, maka sesungguhnya ia sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya. Perhatikanlah apa yang dipercakapkannya dengan Tuhannya. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian dari hadis ini bahwa sholat itu adalah sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis lain menyebutkan bahwa sholat itu adalah sarana atau keadaan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya. Yakni ketika hamba itu sedang sujud di dalam sholat, itulah keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akthirud du'a, hadis Muslim menyebutkan, maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa ketika kita sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kedudukan sholat sangat jelas disebutkan oleh Imam Baihaqi bahwa sholat itu adalah sebagai tiang agama. Di barang siapa mendirikan sholat, maka ia sedang mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka ia sedang merobohkan agama. Nah, dari hadis-hadis dan keterangan ini, jelas kepada kita bahwa fungsi sholat adalah sebagai tiang agama. Nah, tiang pada sebuah bangunan memungkinkan kemudian agar bangunan di atasnya bisa didirikan kembali. Atau ditinggikan lagi. Nah, demikian pula sholat. Maka sangat tepat ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa awal mula amalan yang dihisab oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dari seorang manusia adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Dan ketika sholatnya buruk, maka seluruh amalannya kemudian menjadi buruk. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga dari rukun Islam adalah zakat.
Zakat dalam bahasa kita artinya adalah mensucikan atau berkembang. Pada prakteknya, zakat adalah mendermakan sebagian harta yang telah sesuai nisabnya, baik dari segi ukuran banyaknya harta itu dan dari segi lamanya kepemilikan harta itu ada pada kita sekalian. Rasulullah SAW bersabda di dalam beberapa hadis dan Al-Quran juga menyampaikan bahwa orang yang sudah wajib zakat tetapi ia menghindar dari membayar zakat, maka nyatalah dusta keimanannya. Zakat didermakan dengan tujuan untuk mensucikan harta kita adalah bentuk rasa syukur kita kepada anugerah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Zakat dikumpulkan dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin, sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Jadi zakat mengajarkan kepada kita untuk tidak tamak, untuk tidak rakus kepada harta. Kemudian juga mengajarkan kepada kita bahwa dari rizki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, ada sebagiannya yang harus disisihkan untuk menolong sesama kita. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, zakat bukanlah sebuah pemerasan, karena Allah Ta'ala berjanji kepada mereka akan melipat gandakan harta orang-orang yang berderma di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, dan apa-apa yang kamu berikan sebagai zakat, seraya mendambakan keriduan Allah, mereka itulah orang-orang yang akan memperbanyak kekayaan-kekayaan mereka dengan berlipat ganda. Surah Ar-Rum ayat ke-40. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kenapa zakat dikatakan sebagai dinding? Ya. Coba kita perhatikan secara fisik bahwa dinding rumah kita ini ia akan melindungi harta yang ada di dalam rumah kita dari pencurian, dari penjarahan. Zakat dianalogikan sebagai dinding dari sebuah rumah, karena dinding itulah yang akan mengamankan harta kita yang ada di dalam rumah dari pencurian dan penjarahan. Maksudnya adalah demikian, bahwa ketika ada orang kaya misalnya, yang dermawan, dan kedermawanannya itu dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya, maka jaring sosial zakat itu akan mengamankan harta lainnya. Misalnya ketika orang itu pergi meninggalkan rumah, maka orang-orang yang merasakan kedermawanan orang itu dengan sendirinya secara nurani akan ada timbal balik, bahwa karena ia adalah orang dermawan yang membantu saya, maka saya pun akan menjaga hartanya ketika orang itu meninggalkan rumah. Lain halnya misalnya dengan orang kaya tetapi bakhil, ya. Maka jangankan orang itu meninggalkan rumah, orangnya ada di rumah saja akan dirampoknya harta itu. Nah, demikian filosofis daripada zakat. Zakat adalah dinding yang akan mengamankan harta yang lainnya dari pencurian dan penjarahan. Dan secara rohani, zakat tadi disebutkan sebagai upaya untuk mensucikan harta kita, agar apa yang kita makan, agar apa yang kita konsumsi sehari-hari beserta keluarga benar-benar bersih, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah puasa. Puasa mengandung makna bahwa kita berhenti dari makan dan minum, menahan diri dari emosi, dan menutup pintu setan. Terkait dengan puasa ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dengan berpuasa, orang menahan diri dengan penuh kesabaran, meninggalkan makan minum dan semua kelezatan jasmaniah semata-mata untuk mencari
keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puasa adalah tarbiyat yang sangat lengkap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan goal akhirnya adalah membuat orang beriman menjadi bertakwa. Nama lain dari takwa adalah terhindar dari keburukan-keburukan. Oleh karena itu dengan sangat tepat kemudian Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai dari api neraka, seperti perisainya salah seorang kalian dalam peperangan. Hadis Tirmizi. Puasa mengajarkan kepada kita sekalian bahwa barang yang halal saja dalam konteks ketika ia berpuasa, maka itu tidak boleh dia makan. Apalagi yang haram kan? Nah, pengendalian diri dan emosi pada saat berpuasa merupakan inti daripada puasa. Karena puasa tidak sekedar menahan diri dari lapar dan haus. Puasa dikatakan sebagai perisai. Dan puasa juga bisa diibaratkan sebagai bunker, persembunyian yang akan menyelamatkan ia dari panasnya terik matahari dan akan melindungi dia dari kehujanan. Maka dilihat dari fungsi ini, puasa secara filosofis bisa dianalogikan sebagai atap dari sebuah rumah. Karena dengan puasa akan melindungi manusia dari panas terik keburukan-keburukan duniawi. Dan juga dengan berpuasa itu akan melindungi dia dari hujan-hujan fitnah. Yang terakhir dari rukun Islam adalah naik haji. Haji pada prakteknya adalah berziarah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada awal mulanya dan berlangsung sampai sekarang. Ibadah haji memiliki faedah yang sangat besar ketika orang mampu mengunjungi tanah suci, tanah kelahiran dari pendiri Islam, dan apa yang ada di sana akan memperbaharui semangat keimanan seseorang. Tidak hanya itu, ibadah haji memiliki faedah yang sangat besar bagi nilai kemasyarakatan dan politik, di mana dengan ibadah haji itu akan tercipta ukhuwah Islamiyah secara internasional yang sangat luar biasa. Bahwa Islam bisa mempersatukan bangsa-bangsa yang ada di dunia tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan suku dan ras, dan juga tidak membedakan bangsa-bangsa di dunia ini. Hadirin pemirsa yang berbahagia, haji diwajibkan bagi mereka yang mampu, secara perbekalan maupun juga secara kesehatan fisik. Oleh karena itu, dianalogikan haji ini sebagai isi dari sebuah rumah. Bagi mereka yang mampu, maka wajib untuk mengadakannya. Akan tetapi bagi mereka yang tidak mampu, ia tetap bisa mempertahankan keutuhan bangunan Islam dengan menjaga syahadatnya, dengan menjaga sholatnya, dengan menunaikan zakatnya, dan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Harapan saya dengan menyampaikan kajian tentang rahasia rukun Islam ini, agar kita bisa mempertahankan keutuhan dari keislaman kita. Yang kemudian pada tingkatan berikutnya, mudah-mudahan kita akan dapat memperindah bangunan keislaman kita dengan ketaatan dan kepasrahan kepada segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk saya secara pribadi dan untuk Bapak Ibu sekalian. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasul